金子，给我砸！好霸道的术法！四级修正国大阵。Halo guys, kabar kalian gimana hari ini? Semoga dalam kondisi baik-baik saja ya. Kali ini admin mau ngelanjutin nih alur cerita Renegade Immortal, di mana episode kali ini Wang Lin bertemu lagi sama kakek Yun yang merupakan kultivator Rana Ascendant nyamar jadi manusia fana. Tentu aja Wang Lin langsung dibuat berpikir keras untuk menebak Rana asli kakek Yun yang masih disembunyikan. Sebagai pengingat aja kalau di episode sebelumnya, Wang Lin yang menjalani kehidupan manusia fana sebagai seorang pengrajin patung kayu, identitasnya mulai terbongkar tuh sama pihak kerajaan kota Nan. Dan ketika Wang Lin tak begitu merisaukan masalah itu karena dia tetap pada penyamarannya tersebut, itulah akhir dari episode sebelumnya. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, inilah alur cerita kelanjutannya. Cerita pun berlanjut di mana kehidupan Wang Lin sebagai manusia fana yang masih berlanjut. Saat itu sih udah masuk musim dingin tuh di kota Nan. Bahkan Danyu masih terlihat begitu antusias bercengkrama dengan Wang Lin tanpa curiga sedikit pun kalau dia adalah kultivator. Di sini ayah Danyu pun mengunjungi Wang Lin dengan membawakan beberapa makanan buatan istrinya. Wang Lin yang bertanya kepada ayah Danyu apakah dia butuh bantuan. Karena dari tadi sih sepertinya ada yang mau dia sampaikan tapi sungkan untuk bicara. Di momen ini Danyu pun langsung nyeletuk tuh. Kalau pinjam uang aja kenapa ayahnya begitu malu-malu. Padahal Wang Lin udah dianggap Danyu seperti pamannya sendiri. Tentu aja Wang Lin yang bertanya-tanya kenapa ayah Danyu begitu sungkan padahal mereka udah bertetangga cukup lama. Justru hal itulah yang membuat ayah Danyu malah jadi kepikiran. Takutnya karena masalah utang piutang inilah hubungan Wang Lin dan ayah Danyu malah renggang. Wang Lin yang tak keberatan untuk membantu masalah keuangan ayah Danyu, asal dia mau bicara dulu tuh mau dibuat apakah uang tersebut. Pada akhirnya sih ayah Danyu pun mulai cerita tuh kalau dia dan sang istri mau menyewa kedai sebelah untuk jadi tempat pengelolaan bisnis pandai besinya tapi masih kekurangan biaya. Di sini ayah Danyu yang awalnya butuh 50 tel emas tapi dia pinjam 30 tel emas aja karena sungkan sama Wang Lin. Lagi dan lagi Danyu pun mulai nyeletuk kembali tuh. Kata ibunya sih setidaknya mereka butuh 80 tel emas, tapi ayahnya malah pinjam kurang dari setengah yang dibutuhkan. Mendengar hal itu, Wang Lin pun tanpa pikir panjang langsung ngasih sebongkah emas yang nilainya setara ratusan tel emas tuh kepada ayah Danyu. Sontak ayah Danyu pun dibuat tercengang. Kenapa Wang Lin bisa-bisanya ngasih pinjaman begitu banyak, padahal dia tak mau merepotkan Wang Lin. Ayah Danyu yang berjanji akan mengembalikannya secepat mungkin dan menggunakan bongkahan emas Wang Lin seperlunya aja. Justru Wang Lin tak keberatan minjemin emas itu tuh kepada ayahnya Danyu. Jika ayah Danyu masih merasa sungkan, dia cukup ngasih arah kepada Wang Lin selama beberapa tahun ke depan aja. Setelah ayah Danyu pergi, Wang Lin pun sempat berpikir kalau dia udah lama jadi manusia fana dan berhasil mengelola energi jahat di tubuhnya itu. Wang Lin pun akan mencoba hal baru di kedepannya nanti. Dimana setelah itu, waktu pun berlalu selama 6 tahun lamanya. Dan Wang Lin sendiri masih jadi manusia fana, di mana Danyu terlihat udah mulai tumbuh cukup dewasa.这6年来，始终是以他是有爹娘和媳妇儿的。失败了，无妨，行。满手血腥的煞星王林是同一个。谢谢王叔，我就要上门请你了。Wang Lin yang saat itu diajak makan bersama dengan keluarganya Danyu
terlihat kalau keluarganya Danyu udah mulai berkecukupan tuh. Karena pinjaman yang dikasih Wang Lin 6 tahun lalu sudah membuat bisnisnya ayah Danyu jadi berkembang dan punya beberapa toko pandai besi. Yang artinya jasa Wang Lin di mata keluarga Danyu benar-benar sangat berarti dalam kesejahteraan ekonomi mereka. Ketika ayah Danyu membayar sisa pinjamannya itu kepada Wang Lin, tentu saja Wang Lin pun berkata tuh tak perlu lagi ada pembayaran ke depannya, karena dia sudah menganggap keluarga Danyu seperti keluarganya sendiri. Justru di sini ibunya Danyu berkata kalau sebagai keluarga sekalipun, kalau masalah hutang piutang tetap harus dibayar. Bahkan Danyu juga sependapat dengan sang ibu kalau Wang Lin tak boleh menolak kebaikan keluarganya Danyu, karena mereka sendiri tak pernah menolak kebaikan yang Wang Lin kasih selama ini. Malam harinya Wang Lin yang pergi ke suatu kedai makan dengan hiburan pentas seni pertunjukan, terlihat kalau Wang Lin di sana kini benar-benar disegani tuh sama banyak orang karena udah sukses. Bahkan pemilik kedai tersebut yang bernama Tuan Li begitu sungkan sama kehadirannya Wang Lin, karena lantaran hutang 20 tel emas yang dikasih sama Wang Lin dulu masih belum dia lunasi sepenuhnya. Dan jika tak ada bantuan pinjaman dari Wang Lin dulu, mungkin kedai tersebut udah tutup dari lama. Setelah itu kakek Yun pun datang di kedai tersebut, tapi sempat dianggap sebagai pengemis sama Tuan Li karena dari dulu kakek Yun gak berubah-berubah.快走吧，念在过年的份上，给你。多谢了啊！王掌柜心善呐。算了。 Kakek Yun yang cukup terkejut melihat Wang Lin ada di sampingnya. Tentu aja kakek Yun gak habis pikir tuh kalau Wang Lin udah jadi orang sukses aja. Bahkan dia begitu disegani sama banyak pemilik toko di daerah sana. Setelah itu kakek Yun pun melihat Wang Lin dengan seksama kalau sepertinya si Wang Lin udah sepenuhnya bisa jadi manusia fana tanpa terdeteksi. Yang artinya bakat Wang Lin tidak bisa dianggap remeh. Karena kultivator lain aja rata-rata butuh waktu puluhan tahun untuk bisa sepenuhnya jadi manusia fana. Tapi bagi Wang Lin sendiri sih udah menguasai dalam kurun waktu 6 tahun aja. Kakek Yun yang tanpa basa-basi langsung bertanya kepada Wang Lin, kira-kira Wang Lin mau mempelajari hukum konsepsi macam apakah untuk menerobos ranah soul formation. Tentu aja Wang Lin sendiri sih kurang begitu paham tuh sama hukum konsepsi yang dimaksud sama kakek Yun. Di momen ini Wang Lin tak boleh gegabah seperti saat pertama bertemu kakek Yun dulu, karena dia juga harus bisa menarik ulur rasa penasarannya kakek Yun supaya dia mau buka mulut tentang hukum konsepsi tersebut. Wang Lin yang saat itu mengajak kakek Yun ke rumahnya untuk melihat-lihat patung kayu buatan Wang Lin. Tentu aja kakek Yun langsung begitu antusias tuh melihat semua karya patung kayu yang dibuat sama Wang Lin. Karena setiap monster yang diukir sama Wang Lin adalah makhluk penghuni lautan demonic cultivation. Bahkan ada monster yang belum pernah dilihat sama kakek Yun saat menjelajah lautan demonic cultivation dulu. Melihat Wang Lin punya potensi bakal jadi kultivator hebat, kakek Yun pun nunjukin sedikit gambaran tentang hukum konsepsi miliknya itu kepada Wang Lin. Karena hukum konsepsi begitu penting bagi kultivator ranah soul formation ke atas. 完备这茅屋，实在经不起折腾，恐怕高于化神。此人修为我看不透。这就是意境，小子，体会一下。您老还是收手吧。 在此意境之下，凭借此意境化神，老夫当年就是老夫的癫狂之境。
Wang Lin yang mulai paham kenapa hukum konsepsi begitu penting bagi kultivator tingkat atas. Tentu aja Wang Lin masih dibuat kebingungan tuh. Kenapa kultivator Rana Soul Formation ke atas yang pernah dilawan Wang Lin dulu, tak ada yang pernah menggunakan hukum konsepsi itu sendiri. Di momen ini, kakek Yun menjelaskan kalau banyak kultivator yang mencapai Rana Soul Formation tanpa melatih hukum konsepsi. Tapi kekuatan mereka tak pernah bisa bersaing dengan kultivator lain karena tak punya hukum konsepsi. Intinya, Wang Lin diminta untuk jangan buru-buru naik ke Rana Soul Formation dulu kalau dia belum memahami hukum konsepsi yang dia miliki. Karena bakal repot melatih hukum konsepsi kalau udah terlalu tinggi ranahnya Wang Lin. Namun saat Wang Lin bertanya kenapa kakek Yun mau membantunya, kakek Yun malah dibuat salah tingkah tuh. Karena dia cukup malu-malu mau ngasih tahu Wang Lin apa yang dia mau. 英明神武，兵器逼人，我要了也没用。你看，也就那些半成品还有些看头。我要你这些低阶法宝干什么？全部都给你。哎呀，我看你这些雕像不错呀。这个嘛。 Kakek Yun yang mencoba untuk berkata jujur dan ngasih tahu Wang Lin kalau dirinya sih hanya meminta untuk dibuatin patung kayu dirinya saja. Tentu saja Wang Lin bakal melakukan dengan senang hati membuatkan patung kakek Yun di sana. Tapi untuk saat ini sih Wang Lin masih belum bisa membuat patung kayu kultivator Rana Soul Formation ke atas secara sempurna. Mungkin Wang Lin perlu menaikkan ranahnya dulu kalau kakek Yun emang mau dibuatkan patung kayu dirinya. Dengan penuh semangat, kakek Yun pun ngajak Wang Lin untuk berlatih menerobos Rana Soul Formation secepatnya. Dan pada akhirnya Wang Lin pun dibuat kaget kalau langkah kaki kakek Yun aja mengalahkan kultivator hebat yang pernah ditemui Wang Lin. 若是元婴后期，一个瞬移10万里。 区10万多里，大了，身子骨也差了不少。修为到底是什么境界？哎呀，你况且这老头还带着我一起瞬移，瞬移也只有1000里罢了。真是羞愧呀！ Wang Lin yang memuji kekuatan kakek Yun benar-benar di luar ekspektasi Wang Lin itu sendiri. Tentu saja kakek Yun pun merasa malu tuh setelah dipuji sama Wang Lin karena ucapan Wang Lin terdengar begitu tulus. Di momen ini sih kakek Yun pun mau ngajak Wang Lin untuk memulai latihan keras dengan cara melawan Sekte Awan Putih. Tentu aja Wang Lin pun langsung terkejut karena bisa-bisanya dia disuruh lawan satu sekte sendirian. Kakek Yun yang ngasih harta spiritual topi jerami kepada Wang Lin, kakek Yun pun menjelaskan tuh kalau Wang Lin tak perlu takut identitasnya terbongkar. Karena topi jerami itu bisa menyamarkan wajah serta ranahnya Wang Lin kalau musuh tak lebih kuat 2 tingkat dari ranahnya Wang Lin. Dan ketika Wang Lin mencoba kepada kakek Yun, dia pun dibuat kaget tuh kalau harta spiritual topi jerami itu emang sangat berguna untuk penyamaran. Tanpa buang-buang waktu, kakek Yun pun nunjukin sedikit kemampuannya di depan Wang Lin untuk mengguncang Sekte Awan Putih di sana. 金子，给我打！ 好霸道的术法！4级修正过大阵。 Setelah kakek Yun berhasil menghancurkan formasi pelindung Sekte Awan Putih dengan begitu mudahnya, tentu aja orang-orang Sekte Awan Putih langsung keluar untuk memastikan keributan apa barusan. Dan ketika Wang Lin terkepung, dia pun berhasil menganalisa pihak musuh kalau setidaknya sih ada 30 kultivator Rana Soul dan 1 kultivator Rana Soul Formation. Wen Boxin selaku tetua Sekte Awan Putih yang saat itu bertanya kenapa Wang Lin dan kakek Yun menyerang Sekte Awan Putih. Tentu aja dia meminta alasan yang jelas tuh kenapa mereka menyerang. Padahal Sekte Awan Putih tak pernah menyinggung siapapun. Di sini kakek Yun dengan santainya berkata kalau dia adalah orang sewaannya Wang Lin. Jika meminta penjelasan sih silahkan tanya Wang Lin aja. Saat itu Wang Lin yang hanya bisa diam aja
Justru hal itu malah memicu amarah Wen Boxin karena tak ada penjelasan sama sekali, di mana momen pertikaian tersebut adalah ending dari episode kali ini. Wah, episode minggu depan bakal seru nih kalau baku hantam versus satu sekte gini. Kira-kira apakah kakek Yun bakal nunjukin kekuatannya yang lain? Ya, mari kita tunggu saja ya. Episode selanjutnya bakal tayang minggu depan. Akhir kata, terima kasih udah nonton sampai akhir dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.